Seorang pemuda baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dalam kemarahan, ia meretas jaringan sekolah. Dia mencuri semua data tentang gadis-gadis cantik di kampusnya dan membuat situs bernama FaceMesh untuk menilai mereka. Dengan cara ini, ia mengekspresikan rasa frustrasinya terhadap wanita. Namun, situs tersebut dibuat kurang dari 1 jam, dan dalam 2 jam, trafiknya membludak, menyebabkan jaringan Harvard mengalami gangguan besar. Aksi ini menimbulkan kehebohan. Nama pemuda itu adalah Mark. Sebagai mahasiswa Harvard, ia dihukum oleh pihak kampus. Mark memilih untuk meminta maaf karena telah menghina wanita. Namun, terkait pelanggaran keamanan siber, ia merasa seharusnya mendapatkan penghargaan karena tindakannya membuktikan banyaknya celah dalam sistem keamanan sekolah. Akibatnya, Mark diperiksa oleh kampus selama 6 bulan dan dijauhi oleh banyak gadis. Suatu hari, di kelas, ia menerima secarik kertas berisi hinaan. Merasa kesal, ia bangkit dan bersiap meninggalkan ruangan. Namun, di depan pintu, 2 orang pria menghentikannya. Mereka adalah si kembar Tyler dan Cameron Winklevoss. Beberapa hari sebelumnya, mereka membaca berita tentang Mark di koran kampus. Mereka memiliki ide untuk membuat sebuah situs bernama Connect Harvard. Di situs ini, pengguna bisa membuat profil pribadi, menambahkan teman, dan sebagainya. Pengguna lain dapat melihat profil dan mengajukan permintaan pertemanan. Situs ini terutama ditujukan bagi para mahasiswa Harvard untuk saling terhubung. Mereka ingin Mark bergabung dan membantu menulis kode. Mark setuju untuk mendengarkan ide mereka. Malam itu, Mark menemui sahabatnya, Eduardo Saverin. Ia memiliki ide brilian. Kesuksesan FaceMesh membuktikan satu hal. Orang-orang suka melihat teman mereka di internet. Maka, ia ingin membangun situs yang memungkinkan hal tersebut. Untuk mewujudkan ini, ia butuh modal untuk menyewa server. Maka, ia meminta Eduardo untuk berinvestasi. Mereka sepakat membagi kepemilikan menjadi 3 bagian. Eduardo akan menangani aspek bisnis sebagai Chief Financial Officer, CFO. Dengan ini, Mark mulai membangun situsnya. Sementara itu, si kembar Winklevoss terus menunggu kabar dari Mark. Eduardo datang untuk pertama kali, dan Mark mengatakan ia membutuhkan komputer dengan sistem Linux. Tak lama kemudian, Mark mendaftarkan domain thefacebook.com. Suatu hari, seorang teman sekamarnya bertanya, "Apakah gadis di kelas sejarah masih jomblo?" Pertanyaan itu memberikan ide baru bagi Mark. Ia bergegas kembali ke asramanya. Ia menambahkan fitur baru, status hubungan, minat, dan hobi. Dengan fitur ini, orang akan tertarik masuk ke situsnya. Karena setelah berbagai interaksi online, mereka bisa bertemu dan berkencan di dunia nyata. Itulah esensi kehidupan sosial kampus. Mark pun resmi meluncurkan situsnya. Eduardo mulai mengirim undangan ke berbagai mahasiswa. Pada hari yang sama, si kembar Winklevoss dan rekan mereka melihat situs itu. Mereka terkejut dan kesal. Mark telah menipu mereka. Ia menunda proyek mereka selama 1 bulan, namun diam-diam mengembangkan The Facebook sendiri. Sehari setelah peluncuran, lebih dari 650 mahasiswa telah mendaftar. Jumlah itu diperkirakan mencapai 900 pengguna keesokan paginya. Si kembar Winklevoss merasa dikhianati. Namun, Mark berhasil melangkah lebih cepat. Ia mendapatkan 42 hari keunggulan dari mereka. Mereka mempertimbangkan untuk menggugatnya, tapi Tyler enggan membawa masalah ini ke jalur hukum. 2 minggu kemudian, The Facebook menjadi fenomena kampus. Mark menjadi sosok paling terkenal di Harvard, bahkan lebih terkenal dari para peraih Nobel dan Pulitzer. Gadis-gadis mulai mendekatinya, dan beberapa mahasiswa mengidolakannya. Eduardo berpikir inilah saatnya menghasilkan uang dari situs tersebut. Ia mengusulkan pemasangan iklan, namun Mark menolak. Saat itu Eduardo melihat sebuah dokumen di meja. Itu adalah surat peringatan hukum dari si kembar Winklevoss. Mereka menuduh Mark mencuri ide mereka. Mark tidak setuju. Ide Connect Harvard itu lemah. Lagi pula, aku tidak menggunakan kode mereka sama sekali. Suatu malam, Mark melihat mantan pacarnya di bar.
Ia berharap kesuksesannya bisa membuat sang mantan kembali padanya. Namun, gadis itu menolaknya. Sebab, saat putus dulu, Mark telah menulis hal buruk tentangnya di internet. Penolakan ini justru membuat Mark semakin berambisi. Ia ingin memperluas Facebook ke universitas lain. Maka Facebook Inc. resmi didirikan. Eduardo mengusulkan ekspansi ke Stanford University, pusat inovasi Silicon Valley. Si kembar Winklevoss semakin marah, dan peringatan mereka diabaikan. Namun, Mark hanya melihat satu hal, Facebook akan mendunia. Dengan ekspansi ke Stanford University, Facebook mulai menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah Sean Parker, pendiri Napster, yang merupakan platform berbagi musik online pertama di dunia. Sean melihat potensi besar dalam Facebook. Ia segera menghubungi Mark dan meminta pertemuan. Pada pertemuan itu, Sean Parker memberikan saran besar pertama. Hapus kata "the" dari The Facebook. Nama yang lebih simpel akan membuatnya lebih kuat. Mark terkesan dengan kecerdasan Sean. Ia merasa Sean adalah mentor yang tepat untuk membantunya mengembangkan Facebook lebih jauh. Sean juga mengenalkan Mark ke investor besar di Silicon Valley. Sementara itu, Eduardo mulai merasa tersisih. Ia melihat bahwa keputusan-keputusan besar mulai dibuat tanpa dirinya. Suatu hari, ia datang ke kantor Facebook di California dan menemukan bahwa perannya sebagai CFO telah diperkecil. Eduardo sangat marah. Ia langsung menemui Mark dan membanting laptopnya. Namun, Mark tetap tenang. Ia merasa Facebook harus terus berkembang tanpa hambatan. Eduardo akhirnya mengetahui bahwa sahamnya di Facebook telah dikecilkan hingga hampir nol. Merasa dikhianati, ia memutuskan untuk menggugat Mark secara hukum. Sementara itu, si kembar Winklevoss juga melanjutkan gugatan mereka. Mereka menuntut bahwa Mark telah mencuri ide mereka. Namun, Mark tetap maju. Dengan bantuan investor dan pengaruh Sean Parker, Facebook terus berkembang ke berbagai universitas di seluruh dunia. Tahun demi tahun berlalu, Facebook berkembang menjadi lebih dari sekadar platform kampus. Kini, siapapun bisa bergabung dan berinteraksi di Facebook. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna, Facebook mengubah cara orang berkomunikasi di seluruh dunia. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kesuksesan. Di balik layar, ada konflik, pengkhianatan, dan pertempuran hukum. Eduardo akhirnya mendapatkan kompensasi besar setelah gugatannya menang. Sementara si kembar Winklevoss menerima $65 juta dalam penyelesaian kasus mereka. Tapi Mark, ia tetap di puncak, menjadi salah satu miliarder termuda di dunia. Inilah kisah Facebook dan Mark Zuckerberg.